Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ibu Panitia Perlombaan Olahraga dan Seni dalam memperingati Sumpah Pemuda yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Bakti Luhur dan Yayasan Penerus Bangsa. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan pertolongannya sehingga kita bisa ada hingga saat ini untuk menyemarakan Hari Sumpah Pemuda yang ke-93. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pidato tentang dampak narkoba bagi keluarga. Topik ini tak pernah usang untuk dibahas, berhubung masih relevan dengan kehidupan saat ini. Ada baiknya saya mulai dari definisi narkoba sebelum membahas jauh tentang narkoba. Narkoba adalah zat atau obat bersifat alamiah, sintetis, maupun semi-sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang dan dapat menimbulkan kecanduan jika pemakainya berlebih. Menurut Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, pengguna narkoba terbanyak di Indonesia adalah remaja atau pelajar. Hadirin yang berbahagia, berita di atas tentunya menggemparkan kita, sehingga perlu diberikan perlakuan dan dianggap serius. Inilah nilai plus SMK Bakti Luhur menurut saya di antara masih banyak yang lainnya. Menganggap dan memandang narkoba sebagai musuh sehingga memasukkan tema ini dalam satu event yang menarik yang bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Seluruh elemen harus menyambut baik niat baik seperti ini. Tak berlebihan jika saya mengatakan ini bukan? Sungguh tak terbayangkan jika generasi muda Indonesia khususnya Nia Selatan terjerumus ke dalam narkoba. Rasanya kita akan cacat. Maaf jika di sini saya berlebihan. Keluarga Nia Selatan yang optimis, di antara berbagai pendekatan yang boleh diupayakan, bagi saya justru melihat dari keluarga menjadi sesuatu yang unik. Benar bahwa suatu masalah bisa disikapi dari berbagai sisi dan kacamata. Tentunya selama tidak bertentangan dengan norma dan aturan yang ada, sah-sah saja. Kita tahu bahwa seorang remaja adalah bagian dari salah satu keluarga, sehingga dapat diartikan bahwa sebagian besar pengguna narkoba berasal dari anggota keluarga. Bapak dan ibu serta saudara-saudari, penyebab anggota keluarga terlibat dalam penggunaan narkoba mungkin sudah kita tahu dan kita sudah hafal. Di antara penyebab yang mungkin ada, izinkan saya fokus kepada keluarga. Yang pertama adalah kontrol orang tua. Ini menjadi sorotan utama. Kita pasti sepakat jika anak yang dibimbing orang tua secara intens, komunikasi yang cukup dan memadai dari keluarga, akan membuka keleluasan dan keharmonisan kian membaik. Permasalahan yang dialami anak bisa diminimalkan. Jika anak mendapat solusi dari orang tua, justru tak akan mencari pelarian atau pelampiasan rasa kesal, kecewa, dan lain-lain. Yang kedua adalah penerapan disiplin dan tanggung jawab yang belum konsisten. Orang tua yang mengajarkan anaknya untuk hidup disiplin dan bertanggung jawab akan menyata dari perilaku si anak. Jujur dalam perkataan dan bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan menjadi titik fokus yang tak kalah menarik. Anak tidak akan berani untuk mencoba hal-hal yang tidak seharusnya, seperti narkoba, jika orang tua menjadi teladan di rumah dalam hal disiplin dan tanggung jawab. Andai anak terjerumus, pihak keluarga yang akan duluan merasa malu, bukan? Karena anak termasuk cermin diri dari duta rumah. Kesilapan anak akan tergambar dengan jelas. Tak berlebihan jika orang tua justru menjadi role model bagi anak, setidaknya berikut bisa dilakukan. Yang pertama adalah membangun komunikasi antara anggota keluarga. Anak yang mendapat perhatian lebih dan tidak mencari perhatian dengan cara yang salah, pengontrolan dari orang tua dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Contoh kontrol secara langsung adalah seperti mengantar menjemput anak ke sekolah sehingga anak tidak pergi kemana-mana dan tidak terkena pengaruh teman. Sedangkan contoh kontrol yang tidak langsung dapat dilakukan
menggunakan alat bantu komunikasi seperti handphone atau melalui orang lain, seperti orang tua melakukan hubungan dengan wali kelas anaknya sehingga orang tua tahu perkembangan dan kekurangan anaknya di sekolah. Yang kedua adalah menerapkan disiplin dan tanggung jawab dalam keluarga. Caranya adalah kembali lagi pada komunikasi antara anggota keluarga. Selain dari keluarga, penerapan disiplin dan tanggung jawab dapat dilakukan dengan cara ikut serta dalam kegiatan positif seperti dari sekolah, komunitas agama, komunitas lingkungan, atau ikut serta dalam kegiatan sekolah seperti pramuka dan lain-lain. Generasi Nia Selatan yang berbahagia, pencegahan narkoba dapat dimulai dari keluarga. Belum ada kata terlambat bagi mereka yang terlibat dalam penggunaan narkoba. Jika Anda bisa berhenti untuk sehari, Anda bisa berhenti untuk seumur hidup. Padi habis tinggal jerami, bakar dulu hingga bersih. Pidato saya sampai di sini, cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kalimat dan tutur kata yang kurang berkenan. Sekian dari saya, terima kasih. Yahoo.